Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi dari Jawa Tengah pemirsa, di mana sebuah jembatan rakit bambu yang tengah dilintasi warga diterjang air sungai Bengawan Solo. Detik-detik jembatan hanyut terekam kamera dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Belasan warga yang melintasi jembatan penghubung di Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Sukoharjo ini panik setelah jembatan yang dilintasinya terbawa arus sungai Bengawan Solo. Meski beberapa warga selamat hingga ujung jembatan, namun beberapa warga lainnya hanyut terbawa arus hingga ke tepi sungai. Peristiwa ambruknya jembatan bambu ini terjadi setelah diterjang arus sungai pada Kamis kemarin. Mulai siang itu kan sampai sore itu kan hujan tuh, hujan terus gitu, terus airnya naik, terus ya jadi kayak gini sih. Tapi sebelum ini putus itu kan udah ditutup dulu. Untuk dapat menyeberang, warga harus berputar dengan melintasi jembatan besi yang tak jauh dari lokasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Belasan rumah di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dirobohkan petugas Satpol PP. Meski telah dirobohkan, warga tetap bertahan di antara puing-puing bangunan. Pak Presiden lihat anak-anak kecil sampai nangis-nangis seperti ini. Sampai hati pemerintah Provinsi NTT bisa seperti ini. Sejumlah warga Basipai, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur terpaksa bertahan di bawah atap bangunan semi permanen yang roboh saat hujan turun. Warga bertahan usai belasan menit bangunan rumahnya dirobohkan petugas Pol PP Pamong Praja NTT. Penertiban bangunan semi permanen ini dilakukan setelah adanya klaim Pemprov NTT terhadap kawasan yang diakui sebagai milik Dinas Kehutanan Pemprov NTT. Warga mengaku telah menempati lokasi ini sejak lama. Sisa seperti ini dibiarkan harus pasang kuyup. Mana tanggung jawab negara Indonesia, Pak? Pak Jokowi tolong lihat. Pak Jokowi tolong lihat. Meski telah dirobohkan, namun warga tetap bertahan di lokasi menempati bangunan yang telah dirobohkan petugas. Warga berharap pemerintah memperhatikan nasib warga dan memberikan lokasi untuk dapat ditinggali. Dari Timur Tengah Selatan NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Anak perempuan 12 tahun ditusuk orang tak dikenal usai pulang mengaji di kota Cimahi, Jawa Barat. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini sempat ditolong warga ke rumah sakit terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan. Duka menyelimuti keluarga Agung dan Nita pasca kehilangan putri tercintanya, Sakila, yang tewas ditusuk orang tak dikenal di kawasan Kebon Kopi, kota Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat korban pulang mengaji. Tiba-tiba seorang pria mengikutinya menggunakan sepeda motor dan menusuknya. Korban sempat berjalan meminta pertolongan warga, namun sayang siswi kelas 6 SD ini meninggal dunia di rumah sakit karena kehabisan darah. Anak sih yang baru pulang ngaji. Itu ditusuknya bagian apa, Pak? Yang Bapak katakan? Punggung. Dilihat dia megang ininya, pegang darah punggung gitu. Dan sambil jalan itu bawa kerudung gitu. Kerudung ini dia megang ini. Korban dimakamkan di pemakaman keluarga di Cianjur. Saat ini polisi masih memburu pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan mengalami pecah kaca akibat aksi teror pelemparan batu oleh orang tak dikenal di ruas tol Semarang, Solo, Jawa Tengah. Aksi iseng ini sangat membahayakan pengguna jalan tol. Kaca bus antar kota tujuan Semarang Solo rusak parah usai dilempari batu oleh orang tak dikenal di kilometer 460 ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Pengemudi dan penumpang mengaku kaget dengan bunyi keras berasal dari lemparan batu tersebut. Selain bus, sebuah minibus yang melintas di arah yang sama juga menjadi korban pelemparan batu. Teror pelemparan batu oleh orang tak dikenal itu terjadi saat malam hari dan jalan tol masih ramai. Penumpang bus mengaku sempat melihat pelaku melempar batu. Nah, di tikungan parabolik ke kanan itu tiba-tiba
terdengar suara duk dari samping mobil, dari samping bis. Saya pertamanya nggak ngeh yang kalau ada sesuatu di situ. Saya lihat ke spion, posisi aman. Pikir saya mungkin ada saya nginjek batu atau barang apa guling di dalam bagasi. Ternyata pramugari saya ngomong, Pak, itu di sebelah kiri jalan tadi di semak-semak ada orang ngelempar batu. Loh, kamu lihat? Iya, saya lihat, bener-bener lihat orangnya. Udah tua, enggak, masih muda, pakai jaket warna biru. Tidak ada yang terluka dalam peristiwa ini. Para korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Semarang dan Transmarga Jateng. Korban berharap pelaku segera ditangkap karena aksi ini membahayakan pengguna jalan tol. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pelaku spesialis begal ditangkap unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap saat hendak kembali beraksi, mencoba melawan petugas. Petugas pun melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Pelarian pelaku begal di Ilir Barat, Palembang, Sumatera Selatan akhirnya terhenti di tangan unit Ranmor Polrestabes Palembang. Saat mencoba melawan, petugas menembak pelaku untuk melumpuhkannya. Tetapi sebelum ditahan, pelaku dibawa ke rumah sakit. Pelaku merupakan DPO karena telah melakukan beberapa kali aksi pembegalan. Kali kami Satreskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit opsional Ranmor, alhamdulillah berhasil mengamankan satu orang. Dia ini memang juga sudah berkali-kali ya residivis juga. Ada beberapa TKP yang kita cek, laporan polisinya juga ada beberapa yang sudah kita terima di Polsek maupun di Polrestabes. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan, dengan BB-nya juga ada kunci T juga, BB-nya motor juga ada. Dan kita akan proses untuk kita kembangkan lebih lanjut TKP-TKP lainnya yang mungkin dia juga yang melakukan. Polisi masih memeriksa pelaku dengan dugaan adanya anggota lain yang ikut terlibat dalam aksinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan wanita terbungkus plastik yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas lift apartemen. Pelaku terlihat santai saat membawa jasad korbannya dengan troli. Inilah rekaman kamera pengawas lift sebuah apartemen di Jakarta Timur tempat pelaku menghabisi korban. Video merekam saat pelaku akan membuang jasad korban yang sudah terbungkus dan dibawa dengan menggunakan troli. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Sebelumnya, jasad seorang wanita ditemukan warga di kolong jembatan tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi dengan kondisi terbungkus plastik, Senin 17 Oktober lalu. Dari hasil otopsi, terdapat luka kekerasan pada bagian mulut dan leher yang disebabkan oleh benda tumpul hingga menyebabkan kematian. Berdasar identifikasi petugas, jenazah wanita tersebut bernama Ade Yunia Rizabani, berusia 36 tahun. Mendapat kabar, pihak keluarga datang ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Kakak korban tak kuasa menahan tangis mengetahui adiknya tewas dengan kondisi mengenaskan. Yang abang dapat kabar awalnya gimana, Bang? Saya dapat dari telepon dari kakak saya. Dapat telepon dari kakak? Iya, dari kakak saya sekitar jam 3 subuh. Nah, kalau adik saya udah nggak ada. Untuk almarhumah sendiri tinggal sendiri apa? Sendiri, kos dia. Ngekos? Iya. Di daerah mana, Bang? Jakarta Barat misalnya. Oh, Jakarta Barat. Pelaku sudah ditangkap dan kini masih diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya untuk mengetahui motif pelaku menghabisi korban. Dari Jakarta, Rio Manik, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Lebih dari 200 anak didiagnosa mengalami gagal ginjal akut, 48%-nya mengalami kematian. Kementerian Kesehatan dan tim BPOM masih menyelidiki penyebab gagal ginjal akut misterius anak ini. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.